Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrik dan membaca 4 Asmaul Husna. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sholawat amrik dan 4 Asmaul Husna ini senantiasa mengiringi kita, sehingga di dalam memahami kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini kita diberikan kemudahan, kemudian diberikan kemampuan untuk kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharain amin. Akhrajal alama qabdatain wa awjada lahum manzilatain. Faqala haula'i lil jannah wala ubali wa haula'i lin nar wala ubali. Walam ya'tarid alaihi mu'taridun hunaka idla mawjuda kana samma siwa. Dia Allah mengeluarkan seluruh makhluk dalam 2 genggaman dan menetapkan bagi mereka 2 tempat. Lalu
Allah berfirman, mereka ini untuk surga dan aku tidak peduli. Dan mereka itu untuk neraka dan aku tidak peduli. Dan tidak ada seorang pun yang memprotes terhadap keputusannya di sana. Karena pada saat itu tidak ada yang wujud selain Dia. Ini kalimat yang diambil dari beberapa hadis. Satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Redaksinya sedikit berbeda. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla qabada qabdatan. Faqala haula'i fil jannah wa birahmati. Wa qabada qabdatan ukhra. Faqala haula'i finnar wala ubali. Sesungguhnya Allah mengambil satu genggaman, lalu berfirman, mereka ini untuk surga dan dengan rahmatku. Kalau di teks kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini wala ubali. Tapi di teks hadis haula'i fil jannah wa birahmati. Setelah mengambil satu genggaman, kemudian Allah mengambil genggaman yang lain. Satu genggam lagi yang lain. Dan berfirman, mereka ini untuk neraka. Dan aku tidak peduli. Nah, kalimat ini menjelaskan tentang qada dan qadar Allah. Kalau dirunut, gambaran kehendak mutlak Allah dalam menentukan nasib setiap makhluknya. Jadi Allah itu punya sifat iradah, sifat maha berkehendak, dan kehendaknya mutlak. Termasuk di dalam menentukan nasib setiap makhluknya. Yang ini sudah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana sebelum Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Alam semesta ini belum ada. Nah, nasib seseorang ini kemudian ditentukan. Ia masuk surga atau dimasukkan ke neraka. Di dalam ketetapan dan keputusan Allah tersebut, dalam qada dan qadarnya, tidak ada yang bisa menentang atau protes atau mempertanyakan keputusan Allah tersebut. Kenapa si A dimasukkan surga, si B dimasukkan neraka? Karena pada saat itu belum ada makhluk. Hanya ada Allah. Ini berlandaskan dalil Al-Quran, bisa disimak di surat Az-Zumar ayat 67. Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuh yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Ini pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya.
Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini ayat gambaran bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak. Ini juga bisa dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqbidullahul arda wa yatwis samawati biyaminih thumma yaqulu anal malik aina mulukul ard. Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian berfirman, akulah raja. Di mana raja-raja bumi? Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk berada dalam genggaman Allah. Baik dalam kehidupan saat ini maupun setelah kematiannya. Begitu pula yang menentukan nasib masing-masing makhluk ini. Allah yang menentukan nasibnya. Nah, akhrajal alam qabdatain. Allah mengeluarkan makhluk dalam dua genggaman. Ini menurut Imam Al-Asy'ari dihubungkan dengan kekuasaan mutlak Allah atas segala makhluk dan takdir mereka. Jadi semua makhluk tanpa terkecuali berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Berada dalam genggaman kehendak Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Kalau kita menyadari dari kalimat ini saja, makhluk itu tidak bisa apa-apa. Jika kemudian terjadi apa-apa, itu atas izin dan kehendak Allah. Ini yang terus-menerus kita upayakan untuk kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, agar ketika kemudian ada seseorang, siapapun berlaku, berbuat aniaya dan lain sebagainya terhadap kita, makhluk tidak bisa apa-apa. Makanya harus ditanamkan agar biar tidak seperti yang kita tahu. Oh, saya sakit ini gara-gara disantet si A. Oh, toko saya sepi ini gara-gara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi. Walaupun dalam ucapan, apalagi dalam akidah, bahwa semua makhluk tanpa terkecuali berada dalam genggaman kekuasaan Allah, berada dalam genggaman kehendak Allah. Sehingga apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini terjadi seizin Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pembagian dua genggaman ini merupakan manifestasi perwujudan dari ilmu Allah yang sempurna. Jangan kemudian lantas kok gitu ya. Ilmu Allah, pengetahuan Allah itu maha sempurna. Di mana segala yang akan terjadi Allah maha tahu. Termasuk nasib setiap orang. Dan ini sudah ditentukan jauh sebelum makhluk tersebut diciptakan. Nah, Imam Ghazali berpendapat
Allah membagi makhluk, khususnya manusia dan jin, menjadi dua kelompok. Yaitu dalam dua genggaman tadi. Ini bukan berarti Allah tidak adil. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki peran dan ujian masing-masing. Setiap manusia punya peran. Kita coba lihat dari kalimat qabdatain. Qabdatain ini dua genggaman. Genggaman pertama dan genggaman kedua. Atau bisa juga diartikan genggaman tangan kanan dan genggaman tangan kiri. Ini kalau kita meminjam bahasa makhluk. Mereka yang berada dalam genggaman tangan kanan, ini ditetapkan dari sononya mendapatkan rahmat, hidayah, dan seterusnya. Yang pada akhirnya, pada nantinya, ini kemudian dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah. Nah, siapapun yang berada dalam genggaman tangan kanan, ini berhadapan dengan asma jamaliyat. Asma-asma indah Allah yang jamal, yang terlihat indah, terlihat elok. Sebaliknya, mereka yang berada dalam genggaman kedua atau genggaman tangan kiri, ini berhadapan dengan asma jalaliyat. Jadi, kalau berbicara tentang takdir, mereka sudah ditakdirkan untuk tersesat, untuk kufur, jauh dari hidayah, jauh dari rahmat Allah. Kemudian menjadi penghuni neraka. Jika ditinjau dari dua-duanya sama. Ini sebagian sufi, manusia yang berada dalam genggaman tangan kanan dan berada dalam genggaman tangan kiri, dua-duanya adalah berproses menuju Allah, pada akhirnya menuju Allah. Yang berada dalam tangan kiri ini berproses melalui penyucian, melalui tempaan yang keras. Kemudian ia harus bertobat dan seterusnya. Nah, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ini melihat qabdatain itu baik dan buruk. Jadi qabdatain itu kalau di dunia perwujudannya adalah ada baik, ada buruk. Ada cahaya, ada kegelapan. Ada cinta, ada kebencian. Dan seterusnya. Dari yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Rumi ini, kita harus memahami bahwa dua-duanya dari Allah. Baik, buruk, terang, gelap, cinta, benci, itu dua-duanya dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengenali kita ini baik kalau kita tidak tahu kita ini buruk? Bagaimana kita mengenali ini terang, ada cahaya, kalau kita tidak tahu gelap? Begitu seterusnya. Maka tujuan hidup setelah menyadari bahwa dua-duanya dari Allah, tujuan hidup adalah menyadari bahwa cinta Allah meliputi segalanya. Dua-duanya dicintai oleh Allah, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Orang yang berada dalam genggaman tangan kanan, ya, sebagai tandanya mereka adalah ikhlas dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.
mereka hidup dengan penuh ketundukan kepada Allah. Sebaliknya, yang berada dalam genggaman tangan kiri, ini tanda bahwa ia senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Dari sinilah kemudian ketika seseorang menyadari, saya ini kok tanda-tanda berada dalam genggaman tangan kiri. Misalkan kecondongan memperturutkan hawa nafsu dan seterusnya. Para sufi kemudian menekankan disinilah keharusan untuk bertaubat. Disinilah keharusan untuk terus mensucikan dirinya. Agar berpindah dari kiri ke kanan. Jangan begini. Wis anjane awak iki ditakdir elek wae. Terus tidak ada upaya. Salah. Siapa yang tahu tentang qada dan qadar Allah? Tidak ada yang tahu. Siapapun yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah, ia akan mampu berpindah dari genggaman kiri ke genggaman kanan. Ia mampu melakukan perubahan diri dan perbaikan diri dari yang sebelumnya penuh lumuran dosa ke ketaatan. Seperti itu. Yang berikutnya tentang manzilaten. Jadi Allah menetapkan dua tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jangan salah. Walaupun dalam bahasa candaan, di akhirat itu hanya ada dua tempat. Surga atau neraka. Siapa saja yang menjadi penghuni surga dan siapa saja yang menjadi penghuni neraka, itu sudah ditetapkan jauh sebelum ia dilahirkan, sebelum ia diciptakan. Silakan dicek di surat Yunus surat Hud ayat 118-119. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Di berselisih pendapat, ada konflik batin. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Allah, keputusan Allah telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, terkait takdir, kita tahu hadis Nabi, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di hadis lain disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala uktub. Faqala ma aktubu. Qala uktubil qadara ma kana wa ma huwa kain ilal abad. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Ini salah satu pendapat yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah al-qalam. Kemudian Allah berfirman kepada qalam tersebut, tulislah. Qalam itu berkata, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Jadi takdir kita ini dari A sampai Z sudah tertulis jauh sebelum
kita dilahirkan. Bahkan jauh sebelum makhluk ini ada. Berbagai peristiwa yang kita alami itu sudah ditentukan. Dari sinilah akidah Asy'ariyah dengan tegas mengatakan bahwa manusia tidak bisa mengubah ketetapan Allah. Akan tetapi manusia diperintahkan untuk berusaha, untuk ikhtiar. Nah, disinilah bentuk keadilan Allah. Satu sisi manusia diberi kesempatan untuk memilih jalan ketaatan atau kemaksiatan. Sisi lain, hasil akhirnya adalah sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah. Agar kita lebih memahami bagaimana keterkaitan antara qada qadar dan ikhtiar. Ikhtiar itu kehendak bebas manusia. Akidah Asy'ariyah punya konsep tentang kasab. Kasab itu usaha manusia. Manusia itu memiliki kemampuan untuk berusaha. Kasab. Atau ikhtiar. Ikhtiar dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Ini cermati. Saya ulangi lagi. Manusia memiliki kemampuan untuk berusaha atau ikhtiar dalam memilih perbuatan. Akan tetapi, kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan usaha tersebut dari Allah. Walaupun manusia itu mengusahakan perbuatannya, jika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, ya tidak bisa. Contoh ya, ada orang ingin berbuat baik atau melakukan ibadah sholat misalkan. Ia memilih, ia bisa memilih untuk sholat atau tidak sholat. Memilih untuk melakukan perbuatan baik atau tidak. Kemampuan melakukan sholat. Nah, kemampuan melakukan sholat. Bergerak, ambil wudhu, kemudian sholat. Ini adalah pemberian dari Allah. Contoh kedua. Ini yang hal usaha. Hal baik harus diusahakan. Tapi kemudian sadarilah bahwa ketika diberi kemampuan untuk menjalankan usaha itu dari Allah. Itu pemberian Allah. Dari sinilah kita tidak boleh kemudian merasa memiliki perbuatan baik. Kita hanya diberi upaya. Ya, kasab itu, usaha untuk berbuat baik. Ketika kemudian diberi kemampuan menjalankan usaha baik tersebut, perbuatan baik tersebut, itu pemberian dari Allah. Contoh yang kedua terkait ikhtiar. Memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Memilih taat atau maksiat. Kita diberi pilihan itu. Ini menurut akidah Asy'ariyah. Akan tetapi kemampuan, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu dari Allah. Sampai memilih berbuat baik. Kemudian diberi kesempatan oleh Allah. Diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat baik. Nah, itu yang dari Allah, berasal dari Allah. Bukan karena kuat sampean, bukan karena hebat sampean, dan seterusnya. Ketika kemudian sampean memilih berbuat buruk, melakukan maksiat, ya itu dari nafsu sampean.
Etikanya seperti itu. Nah, jika kemudian kita memahami ini, saya tidak ada pertentangan antara ikhtiar dan takdir. Oleh karena itu, yang paling penting kita ini ditakdirkan masuk surga atau dimasukkan ke neraka. Menurut Syekh Jalaluddin Rumi, kita harus melampaui keterikatan surga atau neraka, pahala atau dosa. Karena hakikat dari keduanya adalah kembali kepada Allah. Nah, dua-duanya, yang dimasukkan surga atau yang dimasukkan ke neraka, ini tujuan utamanya, endingnya adalah kembali kepada Allah. Oleh karena itu, Syekh Jalaluddin Rumi berpesan agar bagaimana manusia terus berupaya melampaui keterikatan terhadap surga dan neraka. Ketika berbuat baik, tidak berharap pahala. Melampaui itu. Nah terus, kalau kesadaran kembali kepada Allah ini kuat, dia akan kembali. Bagaimana kembali kepada Allah dalam kondisi memiliki cinta yang murni? Nah, maksudnya melampaui ini adalah murni kecintaannya kepada Allah, bukan karena sesuatunya Allah, bukan karena dimasukkan surga dan lain sebagainya.